Salam guru penggerak. Nama saya Amos Mindati Kupasang, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada video ini saya akan memaparkan bagaimana koneksi antar materi pada modul 1.3 visi guru penggerak. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Menurut saya, seorang pendidik harus menjadi contoh yang dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami hubungan antara kodrat dasar dan kodrat keadaan. Keduanya perlu terjadi konvergensi agar saling memengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu dalam dimensi profil belajar Pancasila. Nilai profil belajar Pancasila yang dimaksud adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan juga yang keenam adalah mandiri. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau biasa disebut dengan IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. SMP Negeri 1 Nabire merupakan sekolah yang terletak di pusat ibu kota Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, sebagian besar murid sudah memiliki fasilitas pribadi yang memadai untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Misalnya, hampir semua murid sudah memiliki handphone. Namun, karena aturan sekolah yang melarang, maka sebagian murid secara sembunyi-sembunyi membawa handphone ke sekolah. Selain itu, sebagian besar guru belum menerapkan pembelajaran kolaboratif berbasis sosiokultural. Padahal, visi sekolah kami mencakup budaya berbasis lingkungan. Masalah berikutnya adalah guru masih menaruh keraguan besar bagi murid untuk dapat mandiri dalam menangani kegiatan-kegiatan di sekolah. Padahal pada diri murid terdapat potensi yang sangat besar, namun terpendam karena tidak mendapatkan ruang untuk mengeksplornya. Pembelajaran masih terpusat di lingkungan sekolah, padahal menurut saya sekolah hanya sebatas persinggahan sementara untuk murid dalam memperoleh pemantik ilmu dan karakter. Arena sesungguhnya adalah masa depan murid nantinya ketika mereka turun ke masyarakat. Oleh karena itu, murid perlu belajar langsung di masyarakat untuk mengenal, menggali permasalahan yang ada serta cara pemecahannya. Masih ditemukan murid yang kurang percaya diri sehingga ragu dalam berekspresi dan menyampaikan idenya. Padahal, motto sekolah kami adalah bisa, tidak bisa, harus bisa. Dengan melihat keadaan tersebut, saya berinisiatif untuk mengambil langkah dalam menunjang pencapaian visi sekolah kami. Yang pertama adalah penerapan 3S. Penerapan 3S ini untuk melatih bagaimana sopan santun dan karakter baik pada murid. Penerapan pembiasaan intak, pembiasaan literasi untuk melatih percaya diri pada murid, paskibra untuk melatih bagaimana murid mandiri dan percaya diri, melibatkan murid untuk berkolaborasi dengan komunitas praktisi dalam menangani sampah di masyarakat, menerapkan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan handphone dan peralatan-peralatan IT yang mendukung pembelajaran untuk mewujudkan wawasan global. Dan masih ada beberapa praktik baik yang saya lakukan dalam mewujudkan ketercapaian
nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Zaman sudah berubah, pendidikan seharusnya dijalankan secara dinamis dan tidak kaku. Sebagaimana yang telah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak harus dituntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar terjadi konvergensi yang signifikan. Saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya murid yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengedepankan sosiokultural dan terintegrasi pembelajaran abad 21. Melalui prakarsa tersebut, saya berharap pendidik dapat mewujudkan ide Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan berpusat pada murid yang mengedepankan sosiokultural yang terintegrasi pembelajaran abad 21 dalam bingkai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sebelumnya, visi saya adalah terwujudnya murid yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengedepankan sosiokultural dan terintegrasi pembelajaran abad 21. Setelah saya mendapatkan pencerahan dan materi dari pendamping saya dan juga dari fasilitator saya, dan saya merevisi visi yang awalnya saya sudah buat menjadi terwujudnya generasi tangguh yang mampu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tujuan saya adalah saya ingin mengembalikan pendidikan pada kiblat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya ingin menciptakan generasi yang mampu mencerminkan nilai profil pelajar Pancasila. Sekian materi dari saya. Terima kasih.